Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini Dara bisa kembali lagi hadir nih menemani sobat Evermos sekalian dalam kegiatan review salah satu produk, yaitu adalah produk Vienka. Waduh, mana nih penggemarnya dari produk Vienka? Boleh dong di absen. Wow, ada suaranya dong harusnya di sini. Wow, seru banget ya, udah kayak dari mana gitu. Oke nih, saya juga akan buka di sini ya, di HP-nya saya udah ada siapa aja dan dari mana aja. Boleh dong di absen di sini. Waalaikumsalam saudara. Seru banget ya. Aduh, ada Kak Dia Ardila. Waalaikumsalam Kak Dara. Ada Kak Mega juga. Aku teh dari mana kakak? Coba diketik dong, dari Majalengka gitu, dari Sumedang kah? Tempat kota tahunya saya. Oh enggak dong. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, teman, oh dari Surabaya. Waduh, Surabaya yang ada ini loh, apa Sura dan Baya gitu kan. Ada hiu dan juga buaya. Aku nggak tahu kayaknya. Ciorai hadir Garut. Ada Ciurai hadir Garut. Waduh, ini makanya saya kenal deh kayaknya ya. Kalau nggak kenal boleh kenalan dulu lah ya. Oke, teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas satu produk, yaitu kita bedah produk dari Vienka. Nah, boleh dilihat Vienka. Nanti kalau misalnya pakai produk Vienka akan lebih bersih lagi, nggak kayak saya ada jerawatan ini. Saya juga lagi coba transisi gitu ya ke produk yang paling tepat apa gitu. Karena produk Vienka, oke, dibacanya Vienka teman-teman, bukan pakai saudara. Jadi di sini ada satu produk Vienka ini. Produk Vienka ini campuran dengan salah satu rempah termahal di dunia yang bernama saffron. Boleh dilihat nih, jadi kan kayak masih ada gini-gininya tuh, ada gini-gininya. Jadi nanti ini ada rempah saffronnya, masih ada lembaran-lembarannya. Rempah saffron ini adalah salah satu rempah termahal di dunia. Bahkan 1 kilonya aja bisa sampai puluhan juta, Masya Allah. Tapi kalau Vienka berapa juta? Oh, tidak sampai jutaan. Pengen tahu harganya? Boleh dibuka di aplikasi Evermos. Dan pastinya sekarang kita bakal ngobrol Vienka, yaitu Kak Rika. Boleh nih kita invite dulu Kak Rika ya. Ada dari siapa ini, kuliah kelas karyawan nyimak juga. Cimahi ada. Halo Terika, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng saya. Waalaikumsalam. Aduh, halo teman-teman, sahabat Evermos semuanya, apa kabar? kabar baik tentunya Terika. Di sini banyak banget nih penggemar Vinka. Boleh mana suara penggemar Vinka di studio? Banyak banget. Alhamdulillah. Udah kayak lagi nonton teh. Oke, Terika gimana nih, apa kabar? Kemarin baru aja ketemu di Bandung ya? Iya, kita ketemu terus ya beberapa minggu ini ya. Dan sekarang ketemu ya ini. Saudara gimana, baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Teh Rika nih, sebenarnya di sini kan pasti banyak banget nih yang baru pada ngulik-ngulik lagi nih produk-produk di Evermos itu, khususnya salah satu produk kecantikan yang pastinya nih sekarang bulan suci Ramadan menjelang Lebaran harus makin cantik, makin kinclong, nggak boleh kayak saya nih ada bekas jerawat gitu ya. Nah, ini Ya dong. saya pengen tahu nih Teh Rika nih, kan di sini ada Vinka Skincare. Di sini ada saffronnya nih ya. Kenapa sih memilih saffron menjadi salah satu komposisi dari produknya Vinka? Sebelum kita membahas satu persatu dari produk Vinka ini ada apa aja, boleh Teh? Oke, jadi sebenarnya mungkin teman-teman udah pada banyak yang tahu kalau saffron itu banyak banget manfaatnya untuk kesehatan dan juga kecantikan. Nah, di luar negeri itu udah banyak banget produk-produk yang high end itu memakai ekstrak saffron di dalamnya, yang which is itu harganya satu piece-nya tuh paling murah bisa 1 jutaan lah ya. Dan jadi saya mikir tuh gitu kan, di Indonesia nih belum ada nih skincare yang ada kandungan saffronnya gitu loh. Nah, sedangkan di luaran sana itu udah banyak banget yang pakai saffron untuk kosmetik gitu. Jadi akhirnya kepikiran lah untuk buat produk yang ada kandungan saffronnya, karena saffron itu sendiri kan kayak akan antioksidan yang bikin kita tuh awet muda. Jadi membantu untuk menangkal radikal bebas gitu. Terus ada kandungan niacinnya. Niacin itu apa? Kalau misalnya teman-teman tahu tuh ada yang pakai
niacinamide gitu kan, kayak yang terkenal tuh something gitu ya sekarang ya. Nah, itu tuh ada di dalam saffron kandungan alaminya, niacin alaminya gitu sebagai pencerah alami seperti itu. Jadi akhirnya terinspirasi untuk membuat produk berbahan saffron gitu. Oke, jadi awal mulanya karena di luar sana udah mulai banyak produk-produk yang pakai dengan komposisi saffron, tapi harganya melambung tinggi sampai jutaan, maka Kak Rika ini terinspirasi untuk dapat, oke saya juga pengen nih menghadirkan produk saffron ini dalam skincare yang ada di Indonesia dengan harga yang jauh lebih terjangkau gitu ya, Masya Allah. Bener banget. Nah, Harus cinta dong sama produk Indonesia. Kak Rika, kemarin itu kan kita sempat juga ketemu nih yang di Jakarta, dan Kak Rika memberikan salah satu produk Pinka ini, Saffron Brightening Max. Ini itu kayak gimana sih Kak Rika? Boleh dijabarkan? Oke, jadi si masker itu sendiri tuh bentuknya peel off. Jadi emang dia tuh bentuknya teksturnya kayak madu. Nah, teman-teman itu pakai harus rada tebal sedikit. Nah, dan harus ya Mbak ya sekalian. Iya, boleh. Jadi diratain dulu di tangan. Belum dibuka kayaknya, dalamnya tuh masih ada segelnya. Iya. Dibuka dulu. Oh, dibuka dulu. Boleh lanjut teh. Ya, jadi itu makanya emang harus rada tebal dan ditunggu sekitar 15 sampai 20 menit. Nanti dia akan membantu untuk mengangkat sel-sel kulit gitu. Jadi bantu untuk mencerahkan juga karena di dalamnya ada kandungan si niacinamide dan licorice itu sendiri. Oke, Teh ini kan di sini ada bisa menghilangkan noda hitam dan bekas jerawat. Ini berapa kali pemakaian ya Teh? Tergantung ya, karena kan tipe kulit orang tuh beda-beda. Ada yang emang reaksinya itu bisa cepat, ada yang emang reaksinya itu memakan waktu. Tapi yang bisa kami janjikan, kalau misalnya nih pakai si masker itu dalam 1 kali pemakaian, itu biasanya langsung kerasa setingkat lebih cerah. Nah, itu kurang banyak. Kurang banyak. Emang harus gimana? Oh, tebal. Oh, karena buat dipiling ya Mbak ya? Iya, karena buat dipiling, buat diangkat nanti gitu. Nah, ini ya Mbak. Gitu. Iya, itu bisa ditambahin lagi dan diratakan. Gitu. Oh, oke. Lanjut Teh. Kan berarti 15 sampai 30 menit ya. Berarti nanti beres acara ini bisa langsung kering. Harus dikipas-kipas dulu atau dibiarkan saja dengan suhu ruangan, itu gimana Mbak? Dibiarkan aja, nanti dia bisa kering sendiri. Nah, jadi makin rada tebal makin bagus karena dia kayak untuk ngangkatnya itu jadi lebih apa sih namanya, lebih maksimal gitu, karena itu tuh kan bantu untuk, bahkan tuh kalau misalnya pori-porinya banyak itu bisa keangkat, kebantu keangkat gitu. Oke. Tapi di sini kan ada kayak seperangkat gitu loh Teh, bukan seperangkat alat sholat ya. Ada ada facial wash-nya. Terus ada day cream, ada yang nightnya gitu loh Teh. Kalau dan di sini juga ada apa sih namanya, ini tuh serumnya. Nah kalau misalnya ya saya pengen nyobain dari yang awal dulu, kan misalnya proses transisi, transisi menggunakan produknya Vienka dari produk-produk misalnya produk kedokteran lah, atau produk-produk yang maaf nih notabene ada krim pemutih yang ternyata tidak sehat gitu bagi kulit. Yang bagusnya untuk transisi yang pertama kali dari rangkaian produk Pinka ini, yang mana yang perlu saya gunakan nih Teh? Kalau misalnya teman di luar sana juga sama gitu. Oke, kita harus balik ke CTM. CTM itu adalah cleanser, toning, moisturizer. Oke. Ini dulu. Jadi ini basicnya dulu. Ya, cleanser, toning, moisturizer. Oke. Bersihkan dulu kulitnya, apalagi kalau misalnya yang suka pakai make up itu harus double cleansing. Kalau misalnya punya pembersih di rumah dipakai dulu sebelum cuci muka. Dan habis itu cuci muka pakai sabunnya Vinka. Setelah itu pakai face mist sebagai toner. Dan kita pakai moisturizer. Nah, moisturizer Vinka sendiri untuk day cream itu udah ada UV filter. Gitu. Jadi buat jadi buat teman-teman kalau misalnya nih kerjanya nggak yang di
lapangan gitu yang nggak sering terpapar sinar matahari, itu pakai day cream aja udah cukup. Tapi kalau misalnya emang kerjanya di lapangan, terus terpapar matahari dalam jangka waktu yang lama, itu baiknya di reapply atau ditambah gitu. Mbak, saya mau nanya nih, pasti beberapa orang-orang di sini, teman-teman yang di sini, wah ini udah BPOM belum, udah halal atau belum? Nah ini gimana nih Mbak? Boleh mungkin dijelaskan sedikit tentang legalitasnya? Oke, untuk Vinka semua produk itu udah BPOM, dan untuk halal sendiri emang prosesnya itu sedikit lebih lama karena ada apa sih namanya, ada gelombang-gelombangnya. Dia tidak seperti BPOM yang tiap bulan itu open registrasi. Gitu. Jadi kita harus kayak menunggu antrian, dan kemudian waktunya juga jauh lebih lama dari BPOM, tapi kita sudah mengajukan untuk sertifikasi halal. Doakan aja di tahun ini Vinka tidak hanya BPOM approved tetapi juga sudah halal MUI. Doain ya semuanya. Amin ya Allah, insya Allah as soon as possible bisa langsung dapat ya cap halalnya, dan pastinya karena di sini juga kandungannya masih fine-fine aja sih Mbak. Dan saya pengen nanya juga nih Mbak, di sini kan ada kayak misalnya yang di Saffron Brightening Facial Wash ini, dan ini itu kalau misalnya digunakan ya Mbak, sehari itu berarti selain di pagi hari, terus kemudian di malam hari, itu apakah boleh nih kalau misalnya saya pakai di siang hari juga, karena apakah karena keseringan nanti akan mengeringkan kulit atau gimana, enggak ya? Atau gimana nih? Oke, jadi di dalam kandungan ini sendiri tuh udah ada pelembabnya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kulitnya suka cuci muka itu 2-3 kali itu tidak salah. Tetapi saran saya, mau produk apapun itu jangan terlalu sering mencuci muka pakai cleanser. Oh, Gitu. oke. Tapi Mbak di sini saya lihat ada kandungan ekstrak dari daun ini loh, lidah buaya. Berarti itu yang bikin melembabkan ininya ya, kulit kitanya juga ya, Mbak? Iya, betul. Oh, Dan aloe oke. vera sebagai Oke. pemetannya, pelembabnya gitu. Tapi mau merek apapun cleansernya, saran saya maksimal itu 2 kali. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang punya kulit kering dan cenderung sensitif, baiknya kalau pagi tuh cuci muka pakai air aja. Karena kan kita baru bangun tidur tuh. Iya, ya. Oke, Mbaknya lagi muter dulu nih, lagi ngeloading dulu. Sampai saya lihat. Oke. Boleh lanjut lagi Mbak, muter dulu tadi. Tadi bilang Halo? Iya, boleh lanjut lagi Mbak. Gimana nih? Tadi cuci iya muka. gitu. Jadi kalau pagi sih saran saya, kalau misalnya emang kulitnya cenderung, Bermi. kenapa? Cenderung gimana Mbak? Jadi kalau saran saya, Iya, kulit cenderung apa? Gimana tadi? Kayaknya loading di situ internetnya Mbak. iya loading ya. Iya, agak buffering gitu loh. Nggak apa-apa dilanjut aja. Masih buffer? Masih buffer? Nggak, udah oke. Lanjut Mbak. Udah oke ya. Iya, jadi tadi sampai mana? Oh iya, jadi kalau misalnya teman-teman punya kulit kering, cenderung sensitif, saran saya kalau baru bangun tidur itu nggak usah cuci muka pakai sabun gitu. Jadi biarkan minyak alami di dalam dari kulit teman-teman itu bikin kulitnya teman-teman jadi lebih lembab gitu. Jangan cuci muka pakai sabun, maksudnya sholat subuh aja gitu, wudhu gitu. Gimana ya? Kalau misalnya kalau pagi baru bangun, itu kan kita kan nggak tertutup kotoran kan karena kita tidur Iya. tuh. Nah, itu kalau misalnya, terutama untuk kulit kering, saran saya nggak usah cuci muka pakai sabun. Cukup dibilas pakai air aja. Oh, Gitu. gitu. Oke, ini Mbak, kan semuanya ini ada kandungan saffron-saffronnya. Ini kan warnanya jadi kayak kuning-kuning gitu. Ini kan mungkin ada yang bertanya, itu kok warnanya kuning ya? Gitu. Nah, ini mungkin ada boleh penjelasannya sedikit dari Mbak terkait warnanya ini. Pasti ada yang Oke, belum paham mungkin gitu. iya, jadi warna kuningnya itu dihasilkan dari si saffronnya karena saffron ada kandungan yang namanya klokin. Makin tinggi si klokinnya ini, maka dia akan melepaskan warna kuning itu semakin kuning gitu. Jadi Yang kayak ada di kandungan ini bukan wortel juga, bukan ya? Beda ya? beda gitu. Beda. Itu emang adanya cuma di saffron ini sendiri Oh, gitu. Makanya oke. kan rempah ini ya, rempah yang emang banyak banget manfaatnya.
gitu. Nah, jadi dia punya kandungan namanya siklokin yang klokin ini itu mengeluarkan zat yang berwarna kuning gitu. Jadi itu tuh warna alami dari si saffronnya sendiri. Oke, Masya Allah. Teh Rika, ternyata di sini udah banyak juga nih ya testimoni ya. Coba saya bacakan dari beberapa komentar yang ada di sini ya. Nah, Boleh. ada dari Kadia Ardila. Aku pakai sekali peel off max-nya, yang ini berarti ya Mbak ya. Terus kemudian langsung kempes jerawat yang lagi meradang. Love banget sama Pinka. Aku jadi beli paket brightening basicnya dan facial wash-nya juga enak banget. Waduh, Masya Allah. Awalnya nyobain yang ini, langsung kempes, terus cobain yang ini dan brightening. Aku tadi saya lupa. Oh, yang ini nih ya. Wah, yang sepaket ini nih. Ini saya belum bisa nyobain ya, karena nasi baru banget jadinya teh. Gak mungkin dong saya cobain, tapi paling saya buka doang gini ya, gitu ya. Oke, nah Mbak tadi hanya jelasin untuk yang pencuci mukanya serta yang max-nya ini. Oh iya, kalau untuk maskeran ini bagusnya dipakai berapa kali sehari ya Mbak ya? Atau mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali gitu? Ya, jadi karena itu ada AHA-nya, ada kandungan yang membantu untuk mengangkat sel kulit mati, baiknya maksimal dipakai 2 kali seminggu, karena dia membantu mengeksfoliat. Kita terlalu sering mengeksfoliat kulit itu juga nggak bagus, nanti kulitnya jadi sensitif dan gampang sensitif gitu. Jadi cukup 2 kali aja. Oke, 2 kali seminggu. Nah nih Mbak, kalau misalnya untuk rangkaian produk Nahala ini, perbedaan dari maaf maksud saya rangkaian produk Vinka ini perbedaannya apa dengan produk-produk lainnya? Aduh, kenapa saya jadi mencar-mencar? Perbedaannya tentu aja karena yang pertama Vinka itu ada ekstrak saffronnya, bahkan juga ada petal saffronnya. Kan kebanyakan tuh kalau misalnya ngelihat jualan face mist gitu kan, isinya cuma petal saffron gitu. Nah kalau petal saffron itu hasilnya tuh nggak maksimal karena belum diolah. Nah, sedangkan Vinka sendiri pakai petal saffron, dia pakai ekstrak dari si saffronnya ini yang memang sudah kosmetik gitu. Yang kedua, Vinka juga mengandung bahan-bahan premium lainnya seperti kalau misalnya ada yang tahu tuh SK2 ya kan. Nah, SK2 itu mahal banget. Itera atau galactomyces itu ada di dalam serumnya Vinka. Oh, ada di Galak serumnya Vinka. Tapi Mbak, di sini kalau untuk yang face mist-nya, di sini kan ada saffron face mist-nya, dan di sini juga Mbak ada apa ini ya, kayak serat-serat dari bunga saffronnya ini. Ini gimana nih Mbak? Boleh mungkin penjelasannya, karena sekarang lagi happening banget gak sih gitu untuk rangkaian face mist-nya saffron gitu. Apa perbedaannya dengan yang saffronnya Vinka? Oke, kalau kebanyakan face mist-nya saffron di luaran sana, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kebanyakan hanya petal saffron dan air zam-zam. Sebenarnya itu bukan face mist, karena kalau face mist itu harus ada kandungan humektannya atau melembabkan dan diolah sesuai dengan standarisasi cara pembuatan kosmetik yang baik, gitu. CMKB, cara pembuatan kosmetik yang baik ya, CMKB gitu. Nah, kalau misalnya yang lain itu cuma ada petal saffron dan air zam-zam. Nah, sedangkan Vinka sendiri itu ada petal saffron, ada ekstrak saffronnya juga. Jadi sebenarnya petalnya itu lebih kayak fungsinya itu nggak maksimal gitu. Lebih maksimalnya sih ekstraknya itu sendiri. Dan ada kandungan probiotiknya. Lagi hype banget tuh kosmetik ada kandungan probiotiknya. Vinka udah ada probiotiknya. Waduh, jadi lengkap banget ya, udah lengkap, bagus, bikin sehat, dan ke kulit kitanya juga bikin mencerahkan juga ya Mbak ya. Mbak sebenarnya kalau jadi mist ini fungsinya apa sih Mbak? Oke, tadi seperti yang udah saya singgung, ada kandungan probiotik. Probiotik itu membantu untuk memperbaiki skin barrier. Kalau misalnya nih ada orang yang aku tuh gampang banget jerawatan, gampang gatal nih muka aku gitu kan. Pokoknya gampang bermasalah. Itu karena skin barrier-nya rusak. Atau kalau kita orang awam bilang jaket kulit, jadi tuh kuman itu gampang banget masuk ke kulit kita. Nah, itu harus udah rusak kali ya, Mbak ya, jaringan paling atas. Oh, oke. Betul. Jadi salah satu kandungan yang bisa membantu untuk memperbaiki skin barrier itu sendiri adalah si
probiotik itu tadi. Nah, selain itu juga ada kandungan niacinamide yang bikin kulit kita tuh jadi lebih cerah, dan niacinamide itu juga bagus untuk kulit berjerawat. Jadi itu di face mist itu sendiri kan juga ada saffronnya ya. Nah, saffron itu punya kandungan punya sifat yang namanya anti-inflamasi. Makanya dia membantu mengeringkan kulit dan juga membantu untuk kayak apa ya namanya, nyembuhin bakteri-bakterinya tuh jadi kayak ogah gitu, healing kali ya dari itu. Gitu. Bang, nanti kalau kurang misalnya lebih udah habis nih ya, teh habis nih, terus kemudian ada serat-seratnya, sisa-sisanya ini masih bisa digunakan nggak? Bisa ditumbuk gitu jadi masker gitu? nggak boleh, nggak boleh karena itu sebenarnya udah nggak ada manfaatnya. Oh, oke. Karena udah habis ya. Oke. Enggak, Yang bisa. bertanya juga, baiknya untuk rangkaian produk Vinka ini digunakan oleh wanita atau pria, dan kemudian di sini boleh digunakan dari usia berapa ya, Mbak ya? Oke, dari remaja juga udah bisa dipakai, 14 tahun tuh udah boleh banget pakai. Tapi untuk serum baiknya 20 tahun ke atas. Oh, 20 tahun ke atas. Tapi kayaknya kalau face mist ini yang remaja-remaja, misalnya anak SMP usia 13 tahunan gitu, boleh juga ya, Mbak ya? Boleh. Ini apa Biasanya mist? iya, kebanyakan anak-anak SMP, SMA itu pakainya face mist doang gitu. Oke. Sama biasanya cowok-cowok juga sukanya pakai face mist doang. Oke. Iya, biar nggak ribet kali ya, Mbak ya. Terus Mbak, saya pengen langsung ngebahas tentang yang krimnya ini nih, Mbak. Kita masuk dari yang krim siangnya dulu nih, dari Vinka Skincare ini. Ada brightening night creamnya dulu. Oh, krim siang mah yang ini, Teteh. Dari sini ada brightening day creamnya. Ketuker saya, ini yang night, ini yang day. Nah, terus kemudian di sini saya pengen nanya, kandungan untuk yang day creamnya ini seperti apa? Dan ini fungsinya tuh bagaimana aja? Boleh langsung penjelasannya, Mbak? Silakan. Oke, jadi sebenarnya komposisi dari day cream dan night cream itu mirip banget. Nah, apa sih yang jadi apa namanya itu kelebihan dari day cream dan night creamnya Vinka? Selain ada ekstrak saffronnya, ada niacinamide dan licorice yang untuk membantu mencerahkan kulit, dan ada kandungan kolagennya. Nah, kolagen itu bagus banget untuk membantu apa namanya, meningkatkan elastisitas kulit. Jadi kulit itu kenyal gitu loh. Jadi awet muda dan membantu untuk mengurangi tanda-tanda penuaan gitu. Nah, jadi bedanya itu tipis banget. Kalau day cream dia itu ada UV filter dan ada tone up-nya. Jadi kalau misalnya punya filter itu kulitnya jadi kelihatan satu tingkat lebih cerah. Ada tone up-nya. Jadi kalau misalnya pakai ini bisa langsung agak apa ya? Apa sih namanya? Lebih cerah. Berubah warna sekali pakai gitu ya, Mbak ya? Iya, langsung lebih cerah. Iya, tapi itu jadi abu-abu gitu. Jadi kan ada yang suka males tuh pakai apa namanya, pakai bedak gitu kan, pengennya yang alami-alami aja gitu. Nah, biasanya mereka tuh sudah udah ngerasa puas cuma dengan pakai day creamnya aja, karena ngerasa langsung kulitnya itu jadi jauh lebih cerah, satu tingkat lebih cerah dari sebelum memakai day creamnya gitu. Oke, Masya Allah. Nih Terika, ternyata ada lagi yang komen-komen di sini. Kak, kemarin saya pakai face mistnya Teh Dara, Masya Allah. Yeay, udah banyak yang pakai ternyata ya Mbak ya. Terus kemudian ada ada komen-komen lagi, bentar. Oh, sebentar saya buka lagi ya. Oh, di bawah sudah ada lagi. Kak, oh di sini udah mulai ada yang tanya. Kak, urutan pemakaiannya gimana ya dari semua rangkaian ini? Mungkin tadi yang pertama kan cuci muka dulu nih, terus kemudian boleh diganti, naik ke rangkaian perawatan yang mana? Boleh, Teh Rika, disilakan. Yang pertama pakainya itu cleanser dulu, setelah itu pakai face mist sebagai toner, setelah itu pakai serum, baru pakai moisturizer, krim siang atau krim malam. Nah, untuk informasi juga, face mist itu multifungsi banget, bisa dipakai kapan aja. Teman-teman ngerasa kulitnya kering, itu bisa langsung semprotin face mist gitu. Terus kalau misalnya nih teman-teman boleh, harus. Wah,
Enak, seger, wangi juga. Lanjut lagi Mbak, enak seger. Lanjut, kami dilanjut. Iya, jadi gitu si apa namanya si face mist ini tuh bisa dipakai kapan aja kita butuh gitu. Jadi nggak harus Hmm. pada saat kita cuci muka gitu. Pokoknya Hmm. kalau ngerasa ih kulit aku kering nih gitu, ih Hmm. kulit aku nih kayaknya lagi dehidrasi banget gitu, itu Hmm. langsung disemprot face mist Hmm. gitu. Kalau kayak saya tadi ini kan lagi duduk nih, kayak lagi ngobrol gini, terus kan saya dari pagi nih misalnya udah pakai make upan gitu kan, terus kemudian siang hari, aduh panas misalnya kan tadi kan pengen lagi dehidrasi gitu kan, pengen agak kesegeran, boleh dipakai kayak tadi gitu, gitu aman-aman aja ya lah ya. Boleh. Yang Oh, penting kalau misalnya mau pakai face mist sebagai toner, yang habis pakai face mist terus pakai day cream ya berarti kan kulitnya harus bersih. Tapi kalau misalnya mau dipakai sebagai face mist untuk mhm, penyegar gitu, mhm, boleh kapan aja. Lagi pakai makeup nih, biasa kan mhm. takut tuh abis pakai makeup takut makeupnya geser. Biasanya di setting spray. Nah, Vinka Hmm. biasanya aku pakai juga untuk setting spray. Jadi abis makeupan Hmm. aku semprot gitu. Itu lebih nempel biasanya seperti Biar nggak itu. cracking ya make upnya. Jadi Waduh, mantap banget. iya By the way, boleh Baswe banget. gitu kan teman-teman sekalian yang lagi ada di sini tadi saya pakai, sumpah ini seger banget, jadi kayak wangi terus seger gitu loh. Emang enak sih, saya nggak bohong. Oke, Mbak Dika ada lagi. Ada yang bertanya dulu nih, katanya agak ada yang kurang paham juga tuh, apa itu petal saffron, katanya gitu. Oke, petal saffron itu tadi yang serat-serat itu. Jadi kita Hmm. apa Putih sih ya? namanya? Menamakannya petal saffron. Iya, yang Hmm. serat-serat itu. Itu Hmm. sebenarnya putik bunga. Hmm. Jadi Oke. saffron adalah putik bunga dari bunga yang namanya Crocus sativus. Nah, Hmm. bunganya itulah yang disebut dengan saffron Hmm. gitu. Dan yang saya tahu itu kalau misalnya satu bunga itu kan hanya ada 3 putik, 3 sampai 5 putik kalau nggak salah ya lembaran itunya, dan itu yang bikin mahal dan karena susah juga memanennya, betul begitu Mbak? Betul. Oke, Benar, Masya karena Allah. kalau untuk menghasilkan 1 kilo saffron itu kalau saya tidak salah memerlukan 170 kilo apa 170.000 kilo bunga. Ya. Wow, banyak Dan banget. dan kalau untuk memanen saffron itu tuh cuma 3 bulan. Kalau nggak salah di bulan September Hmm. sampai bulan Desember dan kalau tidak salah itu hanya di pagi hari. Jadi kalau udah sore itu udah nggak bisa dipanen saffronnya. Oh, Makanya itu oke. yang membuat saffron mahal. Mahal banget. Masya Allah, tak. Mahal Udah banget. susah gitu lah ya memanennya, terus ternyata manfaatnya juga luar biasa gitu ya, Masya Allah. Oke, nih Mbak ada juga dari Kak Anggi Kusumawati, katanya, aku, cina kata dia gitu ya, pakai brightening day dan night creamnya, ringan banget, bener-bener bikin kulit cerah. Abis itu pakai serumnya juga, bikin kulit lembab, kenyal-kenyal gimana gitu. Loh, pokoknya Mbak, Masya Allah, udah langsung ada testimoni lagi nih Mbak. Jadi Banyak tadi yang saya juga pakai. pengen tahu ya, terkait yang day cream ini ringan atau enggak gitu kan. Ternyata udah langsung ada di sini testimoninya dong. Keren. Terus Mbak nih juga ada yang nanya lagi nih. Ini untuk wanita Emang aja ringan banget atau sih. pria Jadi juga? teksturnya itu juga gampang banget di blend. Betul. Masya Allah. Mbak ada yang lagi nanya juga nih dari Pak Chandra. Ini boleh nggak untuk pria apa untuk wanita saja ya? Katanya gitu. Semua bisa. Iya, semua boleh pakai. Cowok juga bisa pakai, nggak ada masalah. Karena juga sekarang kan cowok tuh harus memperhatikan penampilan juga kan. Betul. Biar agak lebih kinclong gitu ya. Bukan berarti harus pakai bedak, Iya, bukan ya. Tapi perawatan itu kan beda banget lah, kelihatan lah ya. Yang perawatan iya. atau enggak. Reseller itu juga ada yang cowok. Jadi Hmm. kalau misalnya nih ada Mhm. sobat reseller Evermost nih cowok, aduh Mhm. nggak pede jualan skincare. Aduh, cowok tuh sekarang juga pakai skincare gitu dan marketnya skincare tuh gede banget gitu. Oke, Masya Allah. Mbak, saya coba langsung praktekkan aja ya sebelum kita masuk ke rangkaian yang dari serumnya ini. Nah, tadi kan sudah Boleh. saya pakai nih di awal nih. Kita coba peeling ya di sini nih. Dan emang bener sih. Iya Yang sih, ini bener. itu masih sebenarnya Teh Dara Apa? Salah ya? kurang kering.
Oh, salah ya. Nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kering banget nanti tuh akan kelihatan di situ di sisa maskernya akan ada kulit-kulit mati yang nempel. Oh, gitu ya. Oke, oke, oke. Iya. Tapi Mbak, di sini saya udah meskipun kurang apa ya, maksudnya kurang menunggu kering banget gitu ya. Di sini saya Mm-mm. pakai yang ini yang kan yang pakai ini nih, yang pakainya. Ya. Kalau ini nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Pokoknya ini beda banget Mbak sama yang belah sininya, kayak di sini tuh kayak ya kayak kulit apa ya? Kulit keriput gimana gitu ya, ada kulit. Iya. Nah, kalau yang udah pakai ini kayak jadi lebih lembab gitu, kelihatan nggak sih di sini? Ini kan Yes. kulit saya aslinya. Kenapa? Apa? Iya, kenapa bisa gitu, tahu nggak kenapa? Enggak. Karena Aku saya bukan paling. matinya teh Zara itu udah diangkat, dibantu diangkat. Oh, oke. Tapi jadi nggak pergi juga gitu loh. Kalau misal, iya, Teh Dara pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya tuh mandi, kalau kita gosok tuh kayak ada daki. Iya. Oh, Nah. itu tuh sebenarnya sel kulit mati gitu. Oh, bukan. Oh, bukan debu semata-mata kali ya, gitu nggak sih? Iya, jadi dibantu untuk sudah dibantu diangkat sama Vinka tadi. Jadi itu Hmm. udah kulit lapisan yang paling atas lah, bukan si kotorannya itu tadi, bukan Hmm. si sel-sel kulit yang numpuk di atas itu tadi gitu. Oke, tapi ini sumpah Mbak, bener enak banget. Saya tuh sebenarnya nggak pernah maskeran, malas buat maskeran. Ini sekalian nyoba enak banget ya ternyata. Oh Mbak, di sini ada yang juga nanya nih, Mbak, di sini untuk cowok remaja bisa berat bisa nih karena tadi kan cowok cewek ya gitu, pria dan wanita boleh-boleh banget. Dan ini bisa dari remaja, tapi kalau untuk remaja lebih disarankan pakai yang face mist-nya dulu ya Mbak ya. Terus kemudian baru nanti ada rangkaian yang berikutnya. Kalau misalnya untuk serumnya di 20 tahun ke atas. Terus kemudian di sini ada yang nanya, oh ada yang nanya bisa ngangkat komedo juga nggak Teh? Sepertinya pertanyaan untuk yang ini nih Mbak. Bisa, tapi dipakainya rada tebal dan balik lagi. Jadi gini, kenapa tuh teksturnya tuh seperti itu? Karena aku emang fungsinya untuk membantu untuk mengangkat si komedo itu tadi. Nah, tapi emang jangan berharap yang kayak bakalan keangkat banget karena itu aku sempat kemarin pengajuan beberapa kali, aku pengennya yang seperti itu ditolak sama BPOM formulanya karena ternyata itu bisa merusak kulit kita kalau misalnya terlalu sering ada kan yang kayak Iya. kalau di kulit tuh komedonya langsung nempel semua gitu. Nah, itu tuh kan bikin apa, itu tuh kan ngangkatnya susah banget ya. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya merusak kulit kita, jaringan kulit kita. Makanya sama BPOM tidak di apa sih namanya, harus diperbaiki formulanya gitu. Jadi bisa nggak komedo? Bisa, asal rada tebel, ditunggu juga sampai 20 menit, tapi ekspektasinya jangan seperti apa namanya? Jangan seperti masker komedo yang non BPOM itu, karena saya yang masker komedo itu semuanya nggak ada BPOM-nya gitu, karena emang itu merusak jaringan kulit ya Mbak. Iya, karena merusak kulit gitu. Oke. Mbak, ini juga kenyal gini ya Mbak ya, emang bagus tuh Mbak. Ih, cuma saya tadi ini kok nggak ini gitu ya, pantas bisa dipilih karena bagus gini loh Mbak. Oke. Itu kalau ibu kan ada tebal lagi dikit, mantep itu. Oke, nggak dong, nanti kalau saya pakai sekarang kan lagi makeup, kecabut dong makeupnya Mbak. Di sini ada yang nanya Mbak, kalau untuk ibu hamil dan menyusui itu boleh nggak ya? Oke, boleh banget karena saya juga pakai Vinka itu dari saya masih menyusui. Jadi saya baru aja nih lepas menyusui kelar 2 tahun gitu kan. Jadi saya sendiri udah membuktikannya, dan emang di dalam kandungannya Vinka itu semua disesuai dengan standar BPOM. Nah, apa aja sih kandungan yang nggak boleh dipakai sama ibu hamil dan menyusui? Itu biasanya kandungan yang ada turunan vitamin A atau retinol. Jadi dan juga ada acitnya. Nah, acit itu biasanya untuk jerawat. Nah, acit itu cuma boleh dipakai di bawah 2%. Kalau di atas 2%, ibu hamil tuh nggak boleh pakai gitu. Tapi di dalam kita tidak ada 2 kandungan tersebut, jadi sangat aman.
Oke, nah berarti di sini kalau misalnya untuk hal itu berarti boleh banget digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Dan kemudian nih Mbak, kalau misalnya yang jerawatan boleh pakai rangka ini juga nggak? Oke, jadi sebenarnya saffron itu sendiri seperti yang udah saya informasikan Hmm. ada apa namanya sifat antibakteri dan Hmm. antiinflamasinya yang bantu untuk ngeringin jerawat. Nah, si niacinamide ini juga bantu untuk ngeringin jerawat, tapi memang formulanya kita desain untuk fokus ke brightening. Hmm. Oke, jadi kalau bisa nggak dipakai untuk jerawat bisa, tapi harus ekspektasinya nggak boleh yang saya nggak mau overcrem, tapi testingnya berhamburan seperti tadi salah satunya kan udah ada tuh yang ngomong tuh gitu. Cuma memang kita desain untuk brightening dan saran saya untuk yang jerawat fokusnya di krim dan face mist. Jangan dulu pakai serum dan nantikan serum aknenya Vinka yang mudah-mudahan launching dalam waktu dekat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ditunggu loh Mbak, karena kayaknya udah banyak yang nanya juga nih Mbak di sini. Mbak, terus kemudian Ya, yang breakout kayaknya baru perlu perpindahan krim kali ya. Untuk yang breakout ini apakah boleh menggunakan rangkaian Pinka ini? Bagusnya pakai yang mana dulu nih Mbak? oke, jadi aku harus jelasin dulu nih gitu Mhm. biar nggak misleading. Jadi kalau misalnya timbul efek pada saat pergantian dari krim A ke krim B, Mhm. itu ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama rebound effect, yang kedua purging, yang ketiga breakout. Mhm. Orang tuh kadang-kadang mikirnya semua breakout gitu. Mhm. Kedengeran nggak, saudara? Kedengaran tapi agak ngerebek dikit. Boleh dilanjut lagi Mbak? Oke, jadi ada yang namanya rebound effect, Mhm. ada yang namanya purging, ada yang namanya breakout. Nah, rebound effect itu apa? Rebound effect itu adalah efek yang ditimbulkan ketika kita berhenti dari sebuah produk. Mhm. Biasanya efek ini ditimbulkan dari orang-orang yang memakai produk pencerah Mhm. dan juga merkuri. Hmm. Salah nggak sih mereka pakai produk pencerah yang apa sih namanya mengelupas kulit itu nggak salah, tapi harus di bawah pengawasan dokter. Nah masalahnya banyak nih orang yang pakai krim klinik cuma beli aja nggak mau konsul dulu ke dokter karena nggak mau bayar konsul dokter. Nah akhirnya apa? Akhirnya jadi over, ya kan? Hmm. Over, kulitnya jadi tipis, gampang sensitif. Nah itulah akhirnya terjadi rebound effect. Hmm. Maka ketika dia berhenti memakai produknya, jeber, langsung Beres. level gawat gitu kan, banyak banget gitu. Nah, kalau purging sendiri itu apa? Kalau purging itu adalah proses penyesuaian. Jadi kulit itu biasanya kalau purging itu cuma maksimal 2 minggu. Kalau Hmm. saya tidak sampai 2 minggu gitu biasanya akan membaik kulitnya. Apa bedanya dengan breakout? Breakout itu dia tidak cocok. Berarti ada salah satu kandungan di dalam skincare-nya yang emang nggak cocok. Udah lebih dari 2 minggu nih nggak cocok gitu. Berarti emang dia breakout. Nah, tapi orang sering salah nih antara rebound effect dan breakout gitu. Jadi harus diingat-ingat juga sebelumnya pakai produk apa. Kalau Mhm. emang ada produk yang ada mengandung merkuri, hidrokinon, atau memang baru lepas krim dokter gitu, atau pakai produk yang bikin mengelupas kulit gitu. Ya, itu bukan breakout, tapi rebound effect dan harus sabar seperti itu. Oke, Masya Allah. Ini luar biasa banget ya. Pembahasan barang Terika ini apa ya, daging banget, daging semua gitu kan, padat isinya gitu. Dan sekarang nih Mbak, banyak juga yang bertanya lagi nih ya. Kalau misalnya produk Pinka ini bisa menghilangkan flek-flek hitam nggak untuk orang-orang di usianya di atas 35 tahun? Bisa banget. Hmm. Makanya kita namanya brightening series, mencerahkan dan Hmm. membantu untuk apa namanya mengurangi noda hitam dan juga flek dan juga Hmm. melawan tanda-tanda penuaan Hmm. gitu. Kan pengen Oke. awet muda ya. Mbak, dari tadi kan kita udah membahas nih tentang pencuci muka, terus kemudian yang maskernya juga, dan saya sudah coba ini lembab banget, yang face mist-nya juga sudah saya coba. Gak mungkin saya coba ini karena tidak mungkin saya cuci muka di sini. Dan terus kemudian
Untuk yang krimnya juga sudah, dan sekarang saya penasaran untuk membahas mengenai serumnya Vinka nih. Apa perbedaan serum Vinka ini dengan yang lainnya selain tadi mengandung sari saffronnya di sini langsung? Putik saffron maksud saya. Iya, jadi ada ekstrak saffron dan seperti udah saya info juga sebelumnya ada kandungan pitera, si kandungan mahal itu tadi, ada galactomyces, yang which is itu membantu untuk memperbaiki sel kulit juga, membantu untuk bikin kulit itu lebih elastis gitu, dan melawan tanda-tanda penuaan. Jadi emang lebih fokusnya itu ke brightening dan bikin kulit itu awet muda gitu. Dan itu tuh baik banget, gampang, maksudnya meresapnya itu tuh cepet banget di kulit, dia tuh nggak berat kalau pakai, ya bisa, Kita coba ya. boleh, kayak air gitu. Iya, Nah itu dipakai untuk siang dan malam. iya sih Mbak, ini kayak maksudnya ringan gitu loh, nggak kayak kan saya pernah nyobain beberapa gitu dicobain, emang si tukang nyobain ya satu-satu. Ada yang kayak lengket gitu kan, kalau ini enggak sih Mbak, emang bener kayak air kata Mbak tadi dan cepet nyerap juga. Yes. Iya, jadi itu jenisnya light serum. Oke oke. Ini tuh kayaknya Kamu nggak semua pakai parfum ya Mbak, nggak itu ada. nggak ada yang berat. Ya gimana? Sebuah produk Kevin K itu ringan di kulit, nggak ada yang berat. Cepet meresapnya. Ini nggak ada nggak ngandung parfum, tapi wanginya tuh wangi alami. Ini wangi dari bunga saffronnya bukan sih Mbak? Ya, jadi sebenarnya ada mengandung parfum, tapi cuma untuk finishing, jadi cuma 0, doang. Oh, Kita fokusnya hmm. lebih ngebold dari wanginya si saffron itu sendiri gitu. Oke, by the way ini kelihatan nggak ya kalau kulit saya diginiin, kelihatan bedanya nggak ya? Kelihatan kan ya? Ini kayak kalau saya langsung ya lihat di sini, maaf banget mungkin karena udah tua ya. Kayak yang kalau yang ini kulit yang saya ini kayak ada keriput dikit gitu ya. Tapi kalau ini kenapa lembab seriusan Mbak? Ini saya nggak bohong ya, sumpah nih ya. Saya nggak bohong, bulan Ramadan dosa ya Allah. Ini kulitnya lembab. Ya. Iya, bener Mbak. Iya bener kayak ini kayak ada operator sih, operator beda warnanya beneran sampai ganggu-ganggu. Terus Mbak di sana ada juga yang bertanya nih Mbak, Mbak kalau dari produk skincare lain pengen ganti ke produk Vinka ada jeda dulu atau boleh langsung pakai? Oke, sebenarnya mau langsung pakai juga boleh, seperti yang udah saya infoin, karena emang Vinka itu nggak ada kandungan yang bermasalah gitu. Tapi nih, kalau misalnya teman-teman sebelumnya pakai krim klinik atau teman-teman ini nih yang sering terjadi nih di Vinka gitu. Kulit itu kadang kelihatannya kalau dilihat dari depan tuh nggak ada masalah. Tapi ketika dipegang, Iya. ada jendol-jendol di dalamnya. Hmm. Ada jerawat mandek di dalamnya yang nggak keluar. Biasanya kalau pakai Vinka itu jadi mateng jerawatnya gitu. Kenapa bisa ada jerawat mandek? Itu biasanya karena sebelumnya pakai krim yang mungkin atau pakai produk yang emang suka exfoliate. Jadi dia tuh ada kandungan yang mengeksfoliate. Jadi kulitnya itu biasanya kelihatan licin, tapi pori-porinya tersumbat. Oh, oke. Jadi begitu berhenti, itu tuh ada kayak jerawat dalam gitu loh, kayak komedo dalam yang nggak keluar di kulit. Nah, itu biasanya apa namanya, jerawat-jerawatnya itu akan matang dan akan kering gitu. Nah, buat teman-teman juga yang pakai krim klinik seperti yang udah saya bilang, bisa aja nih terjadi rebound effect. Tapi krim klinik itu kan ada dua, ada yang label biru, ada yang tidak pakai label biru. Kalau tidak pakai label biru, itu aman karena biasanya sudah BPOM, walaupun dia klinik tapi dia udah BPOM. Yang harus diperhatikan adalah ketika teman-teman memakai produk ada label birunya, Itu tuh kayak terutama gimana produk label birunya Mbak? Di mana bisa taunya? Mungkin sekarang mungkin di sini ada yang lagi pakai nih, bisa pakai krim, tapi nggak tahu nih ada yang label biru atau enggaknya kan. Misal pengen pindah ke Vinka, kayaknya saya udah aman nih, ternyata ada label birunya. Nah, untuk mengetahui label birunya tuh dari mana nih Mbak? dari potnya dia. Di potnya itu ada label birunya. Oh, ada yang kayak begini ya maksudnya Mbak? Iya, itu ada label birunya. Itu biasanya yang bisa ngeluarin hanya klinik.
Oh, oke, gitu. oke. Termasuk kosmetik medical, kita nyebutnya kosmedik, jadi kosmetik medical. Nah, itu biasanya apa namanya, kebanyakan yang seperti saya bilang tadi ngerasa cocok beli aja, terus nggak konsultasi ke dokternya, jadi mungkin nanti akhirnya over exfoliate, overdosis gitu kan. Jadi ketika dia berhenti memakai produknya, ya langsung jeder. Bener. Jadi itu gitu. Itu yang harus diperhatikan, itu benar-benar orang-orang yang emang ada pakai produk label biru, pakai produk yang ada eh, apa kandungan yang bisa mengelupas kulit gitu. Oke, nih Mbak, ada yang bertanya lagi nih Mbak. Ada yang ternyata telat baru nonton nih katanya, ini produk pabrikan atau produk sendiri Mbak? Katanya begitu. Oke, itu produk sendiri. Mhm, Kita punya tim untuk apa namanya buat formulanya, tapi mhm, memang kita produksinya di pabrik bersama gitu. mhm. Doain aja Vinka secepatnya punya pabrik sendiri ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mbak nih ada juga yang bilang katanya udah pakai emang enak sih kulitnya jadi lebih segar katanya gitu. Masya Allah, banyak juga ya ternyata di sini testimoni-testimoni. Iya. Oh ini nih, ada yang tanya lagi Mbak, boleh nggak habis pakai day creamnya bisa langsung pakai foundation atau enggak ya? Ini. Boleh, boleh banget, nggak masalah. Hmm, Boleh. gitu. Kalau di blend juga boleh kali ya. Jadi karena tadi kan formulanya ringan gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Tapi Oke. kalau saya sih nggak pernah. Biasanya pakai day cream terus habis gitu tumpuk cushion. Aku nggak suka foundation sih. Foundation rada rada berat gitu Berat, iya, kan. saya Jadi juga nggak pernah pakai kalau acara doang pakai foundation. iya. Karena memang kita harus pakai skincare dulu sebelum pakai make up Hmm, gitu. Nah, untuk gitu cover ya. kulit kita gitu kan supaya si makeup itu nggak langsung nyentuh ke kulit kita Oh, gitu. saya salah berarti ya. Itu jadi ilmu baru lagi nih. Mbak, katanya gini, harus pakai primer lagi nggak, Mbak? Primer tuh apa sih? Creamer kali. Iya, Primer. iya. Primer untuk supaya pori-porinya nutup. Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya emang mau make upnya yang untuk berat, make upnya supaya tahan lama, misalnya untuk acara, Hmm. mau dipakai silahkan gitu. Hmm. Tapi kalau untuk hari-hari aja, iya buat apa gitu sih. Hmm. Nggak, kalau Hmm. aku sih lebih memilih ya udah kita make upnya yang natural look aja gitu biar ringan juga kan di kulit, Hmm. karena gini, semakin tebal kita make upan itu bersihin kulitnya harus semakin detail loh. Kalau apalagi kalau misalnya kayak aku nih kulitnya acne, itu kan si kotoran itu bisa masuk ke pori-pori kalau misalnya Hmm. kita bersihinnya nggak 2 3 kali gitu. Jadi semakin tebal makeup kita harus semakin detail kita bersihin bekas makeupnya itu tadi gitu. Jangan sampai Hmm. nanti bikin jerawat atau bikin masalah di kulit kita. Hmm. Seperti Oke, Mbak ada yang tanya lagi nih katanya kalau misal untuk yang kulit berminyak itu cocok-cocok aja lah ya Mbak ya? Iya, jadi Vinka emang pakai kandungan yang didesain untuk semua jenis kulit. Hmm. Nah, tapi kalau untuk berminyak, itu kan cenderung jerawat. Kalau lagi jerawat, saran saya jangan pakai serum. Dan serumnya mungkin bisa dipakai sehari sekali aja di waktu malam. Gitu. Oke. Nah, Mbak, sekarang pasti ada yang tanya-tanya lagi, Kak, adakah akan ada kompetisi nih di Evermost misalnya terkait jualannya Pinka? Apakah ada nanti ke depannya rencana atau enggak? Ada, sekarang juga ada. Nah, boleh Gitu. disampaikan juga Jadi sekalian lagi kalau ada mungkin. program, kalau nggak salah belanja 1 juta dapat cashback sekian, belanja 2 juta itu dapat cashback, dapat saffron, dapat emas, ya kalau saya tidak salah ya tuh. Terus yang 5 juta dapat cashback, dapat saffron, dapat emas. Saya lupa detailnya, tapi ada banget dan kedepannya juga bakalan ada banget kompetisi-kompetisi lainnya dan program-program lainnya khusus untuk teman-teman sobat reseller Evermost. Jadi ini nih cuma untuk teman-teman reseller Evermost doang, nggak ada di luaran gitu. Yeay. Masya Allah, keren banget. Nah, mungkin sobat Everpost di sini ada yang masih pada bingung, Kak, cara lihat kompetisinya di mana? Boleh aja dicek di aplikasi. Itu nanti akan ada bagian yang di atasnya tuh ada yang di bannernya juga. Atau misalnya ada yang di bagian pojok kanan bawahnya itu nanti ada yang kayak promo atau apa, nanti boleh dicek aja di situ, diklik. Nanti akan ada beberapa kayak misalnya, oh syaratnya seperti ini, oh ketentuannya seperti ini, oh ini yang didapatkannya. Nanti boleh
aplikasinya dipelajari lebih lanjut lagi kayak gitu. Dan Mbak yang terakhir banget nih ya, Mbak terakhir banget, maaf nih mau nanya lagi. Mbak, Seneng aku ada ditanya. kata dari siapa ini Kak Purwakarta, Evermos Purwakarta. Tadi kan Mbak sudah sebenarnya saya sudah menanyakan juga nih ya hasilnya berapa lama gitu. Tapi di sini mungkin ada yang baru join juga. Di sini kalau untuk terlihat lebih bersih dan glowingnya itu sekitaran berapa lama ya Mbak ya? Oke, biasanya 14 hari pemakaian itu sudah terlihat. Tapi balik Oke. lagi ya, ada yang bahkan beberapa hari udah terlihat karena kondisi kulit setiap orang itu Beda-beda. beda-beda gitu. Jenis Oke. kulitnya beda-beda, kondisi kulitnya beda-beda. Kenapa kondisi kulit beda-beda? Tergantung dari kita itu ngerawat kulitnya seperti apa, Hmm. makanannya seperti apa, kita tinggal di daerah yang seperti apa gitu. Hmm. Jadi kalau ditanya hasilnya berapa lama, tidak ada waktu yang pasti, tetapi biasanya 14 hari pemakaian itu sudah terlihat perubahannya. Oke, Masya Allah, cepet banget ya, kayak 2 minggu doang udah ada, ting, udah kinclong. Dan biasanya nih ya kalau krim-krim, apalagi kayak misalnya ada siang dan malam, berarti kan ada dua nih ya. Dan lebih hemat ini bisa sebulan baru habis atau 2 bulannya juga baru habis, tapi hasilnya 2 minggu aja udah bisa langsung kerasa, Masya Allah. Tapi ternyata nih Mbak dan teman-teman yang lainnya juga, ini saya sekali pakai juga udah langsung kerasa seriusan. Gak bohong nih ya, bulan puasa dosa kalau bohongnya. Oke, Masya Allah. Bahkan Pintu itu Hmm. kalau satu paket itu bisa dipakai sampai 3 bulan. Kalau aku 2 sampai 3 bulan karena juga krimnya itu kan tipis-tipis banget. Nah, yang boros itu face mist karena aku tuh yang kayak sedikit-sedikit semprot itu paling sebulan, kadang-kadang nggak sampai sebulan udah habis. Tapi kalau untuk yang lainnya itu bisa sampai 2 3 bulan. Oke, dan ini juga kental gitu loh Mbak, kayak maksudnya kita beli sekarang gitu kan, ini bisa dipakai 2 sampai 3 bulan ke depan dan pastinya lebih hemat lagi sama kitanya ya, dan bisa Ya. bikin kantong hemat, bikin muka yang cantik, cerah dan pastinya lebih maksimal lagi di bulan suci Ramadan menjelang Lebaran. Iya. Oke. Katanya lagi ada tambahan diskon 10% ya? Oh iya betul, sekarang lagi ada diskon juga nih buat Sobat Evermos, boleh dicek lagi ya, itu ya ada diskon 10%. Jadi buat teman-teman di sini kalau pengen dapetin keuntungan lebih maksimal lagi, boleh jualannya diperkuat, diperketat dari sekarang gitu. Iya. Oke, Masya Allah. Makasih banyak banget nih Mbak Rika, ternyata kita waktunya udah di Sama-sama, Saudara. udah hampir setengah jam lebih. Hampir 1 jam ternyata. Nggak kerasa, dulunya suka ngobrol nih ya. Ketemu Iya. ngobrol, di sini ngobrol lagi. Ternyata banyak banget ya, aku lagi ngecek ini banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan Iya. kejawab semua atau paling enggak pertanyaan-pertanyaannya bisa mewakili ya. Oke, Insya Allah kejawab sih Mbak. Tadi saya udah cek cross satu-satu juga sih. Tapi kalau misalnya ada yang belum, boleh langsung dicek aja di aplikasi mengenai detail Vinka itu. Dan pastinya kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang Saffron, dicari di Google Saffron itu apa, manfaatnya bagaimana. Dan pastinya tidak akan mengecewakan kalau sudah menggunakan Vinka. Saya aja yang baru pakai sekali, udah langsung jatuh cinta. Maybe next time nih karena saya lagi mencari juga produk apa yang cocok buat wajah saya gitu kan, mungkin nanti saya bisa pakai Vinka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena di sini tadi kan kita berdua ini Ya. cocok sih Mbak. Iya, Ini. alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Mbak Rika. Semoga Vinka bisa jauh lebih maju lagi ke depannya dan pastinya bisa membantu rekan-rekan reseller reformers di sini dalam menambah cuan di kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya, satu lagi nih sebagai penutup buat Ya. teman-teman, jangan khawatir kalau misalnya teman-teman bergabung di Evermist terus ngerasa wah nanti saingan nih sama Vinka. Teman-teman harus tahu banget karena Vinka Pusat sendiri itu tidak jualan retail. Jadi reseller kami bisa bergabungnya melalui Evermos. Sekarang reseller sudah diarahkan semua untuk bergabung di Evermos dan untuk marketplace sendiri itu yang pegang adalah Evermos. Jadi tidak perlu khawatir karena tidak saingan dengan pusat gitu. Masya Allah, tuh teman-teman dicatat ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena beberapa produk kecantikan lainnya itu saingannya justru dengan yang si pusatnya juga gitu ya. Jadi kan, aduh saya harus bersaing sama pusat gimana dong ini? Kalau ini enggak, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak usah khawatir karena di sini Vinka sendiri dikelolanya langsung dari resellernya itu ya Mbak ya. Ya oke, luar Iya, jadi biasa banget. sekarang yang kelola adalah Evermos, marketplace-nya juga yang kelola adalah Evermos Masya gitu. Allah. Thank you banget Mbak Rika. Makasih buat semuanya. Semoga apa yang sudah dibahas kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Yang pasti makin cantik, makin sehat bareng Vinka.
Oke, Oke, terima terima kasih kasih Kak Kak Dada. Zara. Pamit undur diri. Assalamualaikum Dadah Mbak Rika. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.